Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan ASN Jakarta dan warganet. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, selamat bergabung kembali bersama Podcast Rabu Belajar. Podcast Rabu Belajar ini adalah sebuah learning session bagi ASN Jakarta dan warganet yang membahas berbagai isu hangat yang ada di Jakarta. Nah, bersama saya, Fidelis Awik Atmoko, WRM Spesialis USAID Ayuas Tangguh. Hari ini kita akan membahas tema upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya air untuk menjamin kualitas dan ketersediaan air minum. Ayo ibu-ibu silakan diminum. Iya, makasih. Air di rumah ibu terasa segar ya. Beda sama air di rumahku yang bau. Terus udah gitu, biaya listrik untuk mesin pompanya makin hari makin mahal. Gini ibu-ibu, saya ada usulan. Gimana kalau kita semua menyambung ke perpipaan PDAM? Loh, bukannya pasar PDAM itu lebih mahal ya, Bu? Ah, enggak kok, Bu. Kalau dihitung-hitung ya, dibandingin biaya pembangunan sumur, beli air minum isi ulang, apalagi beli air gerobak keliling. Itu PDAM tuh jauh lebih murah, Bu. Kita kan gak harus bayar biaya listrik ataupun biaya antar lagi. Kalau begitu, kita semua harus segera menyambungkan ke perpipaan PDAM. Setuju. Tetangga panutan pasti nyambung ke layanan air perpipaan. Oke, salam. Dalam episode ini kita akan berbincang dengan Ibu Elizabeth Tarigan, sudah hadir di sini. Selamat siang, Bu. Ibu Elizabeth Tarigan ini adalah subkoordinator urusan perencanaan bidang geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Mungkin lebih enak menyebutnya Bu Lisa ya, Bu. Boleh. Seperti rekan-rekan ASN Jakarta lainnya juga sudah lebih akrab dengan Bu Lisa. Apa kabar Bu Lisa siang ini? Baik, sehat, terima kasih. Oke, semoga kita semua sehat selalu ya Bu, terutama di bulan puasa ini menyambut Lebaran. Nah, terima kasih Ibu Lisa. Hari ini telah bersedia sharing, datang di Podcast Rabu Belajar. Untuk diketahui oleh rekan ASN dan warganet, topik hari ini berkaitan dengan Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret yang lalu, serta kita akan membahas pentingnya pengelolaan sumber daya air yang akan berpengaruh terhadap produksi, kapasitas, dan kualitas dari air minum perpipaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga tema yang dibahas dalam hari ini adalah upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya air untuk menjamin kualitas dan ketersediaan air minum. Nah, sebelum mulai mengobrol,
dan berbincang bersama Bu Lisa nanti, izinkan saya menyampaikan catatan begitu. Jika akan mengajukan pertanyaan atau komentar, bisa melalui chat begitu, yang akan dibacakan dalam 1 jam ke depan dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Nah, mungkin untuk pertama nih Bu, mungkin rekan-rekan ASN dan warganet bertanya-tanya bagaimana pengelolaan sumber daya air dapat berkaitan dengan akses air minum aman. Nah, mungkin bisa kita mulai dari akses air minum aman dulu Bu. Ini yang coba saya sarikan adalah akses air minum aman sesuai Permenkes 3 tahun 2023, itu air yang sudah diolah atau tanpa diolah yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah, akses air minum aman ini harus berada di dalam rumah atau di halaman dan tersedia setiap saat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Contohnya salah satunya akses air minum perpipaan. Nah, sementara kalau tujuan pengelolaan sumber daya air sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan, baik kuantitas, kualitas, untuk berbagai kebutuhan termasuk akses air minum. Nah, akses air minum ini juga terkait dengan penyediaan air minum yang bersih dan terjaga kualitasnya, serta sistem praktik sanitasi yang baik begitu. Karena mau tidak mau itu ada dalam satu siklus air yang saling berhubungan, dan dengan adanya sistem sanitasi yang baik dan sistem pengolahan yang baik itu dapat mencegah tercemarnya sumber air dari limbah yang ada di rumah begitu. Nah, komitmen peningkatan akses air minum ini juga sudah termuat dalam target Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi pemerintah di RPJMN. Nah, mungkin izin Bu Lisa bisa bantu menjelaskan terkait bagaimana target ini dapat dicapai begitu. Baik. Terima kasih ya Mas Fidelis. Mungkin ini sebelumnya mudah-mudahan kita ngomong air nih, ngomong yang seger-seger nih ya. Di bulan puasa ini kita ngomongin air jam segini lagi ya, jam tengah-tengah hari nih. Aduh. Jadi mudah-mudahan warganet ya, nggak apa-apa ya kita ngomong sedikit-sedikit tapi tidak membatalkan puasa dan ibadah di bulan yang suci ini. Baik, jadi terkait dengan tadi ya komitmen SDGs atau kita dalam bahasa Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan, ini bagaimana ya? Jadi kita mungkin mengenal Sustainable Development Goals yang dianut secara global. Seluruh dunia mempunyai target ini dan kemudian Indonesia sebagai bagian dari warga dunia, kita juga mengadopsikannya menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, terkait dengan hal yang kita bahas air ini, yaitu air minum, ini masuk ke dalam TPB nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak, yang tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan air serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk kita semua. Nah, itu artinya semua ya, semua itu berarti ya semua kita semua itu harus bisa memiliki hak dan akses terhadap air yang aman dan terjangkau, terlepas dari mungkin di mana kita berada, kondisi geografis kita, kemudian kemampuan kita dan bagaimana kita menjalani hidup, ya kita harus punya akses terhadap air itu, karena air itu adalah hak dasar ya bagi seluruh manusia. Kemudian kita pemerintah Indonesia telah mengadopsikannya target-target tersebut ke dalam RPJMN. Yaitu peningkatan akses air minum perpipaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%. Layak ya, kita ngomongin layaknya dulu 100%, kita belum ngomongin aman. Tadi kita ngomongin aman ya, layak itu berarti secara kualitas ya. Secara kualitas, aman itu selain kualitas, dia aman untuk kita capai, tidak menimbulkan bahaya. Nah, pemerintah DKI Jakarta sendiri targetnya itu lebih kita akselerasi, yaitu pada tahun 2030 kita memiliki target untuk mencapai akses air perpipaan sebesar 100%. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentu saja banyak upaya yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ya, itu bukan merupakan kerjaan yang mudah. Ya, tapi kita tetap memegang
harapan bahwa kita bisa mencapai target tersebut, tentu saja dengan dibantu oleh berbagai stakeholder, baik itu stakeholder dalam negeri, luar negeri, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Di daerah sendiri kita dibantu oleh BUMD kita, Pamjaya, Paljaya, kemudian dengan mitra-mitra kita seperti salah satunya dengan USAID Awards Tangguh ini ya, dan juga dengan masyarakat sebagai bagian dari kita semua. Nah, mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bu Lisa atas jawabannya. Nah, mungkin bagi rekan ASN dan warganet belum banyak mengetahui begitu tentang USAID Awas Tangguh. Ya. Izin saya menjelaskan sedikit Jelaskan ya Bu. dulu Mas. Jadi USAID Awas Tangguh atau USAID Indonesia Urban Resilient Water Sanitation and Hygiene ini adalah program 5 tahun untuk mempercepat pencapaian target tadi Bu, target SDGs-nya. Kita akan mendukung pemenuhan targetnya di daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Iya. Nah, tujuannya adalah akses air minum dan sanitasi yang aman. Jadi memang besar ya Bu tujuannya. Dan selain itu kita juga ada beberapa tujuan lain seperti perubahan perilaku dan pengelolaan sumber daya air Bu. Nah, Penting tuh perubahan perilaku ya Mas ya. Ya. Karena jadi, kita masih banyak nih yang belum menganggap air ini sebagai suatu hal yang penting banget nih bagi kita, sebagai dasar kehidupan kita. Nah, sebelum lanjut bincang-bincang Bu, saya mengingatkan kepada ASN Jakarta dan warganet untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Nah, kembali ke topik kita, Bu Lisa. Jadi bisa dijelaskan nggak Bu keterkaitan kualitas air minum, kualitas sumber air untuk mendukung penyediaan akses air minum aman Bu? Oke, kaitan antara kualitas sumber air ya. Jadi air itu banyak kan ya? Banyak di mana-mana air, ada banyak air. Jadi orang kadang-kadang bilang kita nggak kesusahan air, terutama di Jakarta ya. Saya ngomong di Jakarta. Tapi apakah air yang ada di mana-mana itu air yang bisa kita konsumsi? Itu yang jadi masalah. Nah, enggak kan? Air selokan nggak bisa kita konsumsi, gitu kan? Warnanya hitam, warnanya gelap nggak bisa kita konsumsi. Jadi apa yang harus dilakukan? Pengolahan. Sampai itu bisa menjadi air yang kita minum, itu kita harus melakukan pengolahan terhadap air tersebut. Nah, pengolahan untuk apa? Untuk mencapai tadi yang Permenkes itu. Apa sih yang kita sebut dengan air minum yang layak? Yaitu pemerintah sudah menetapkan standar ya. Jadi bukan hanya dengan kita kasat mata ngelihatnya jernih, berbau, tapi ada fisik, ada kimia yang di dalamnya juga penting, yang kita nggak bisa ngelihat, dan itu harus diuji melalui uji lab seperti itu. Nah, dalam mengolah, di mana-mana dalam mengolah, kalau sumbernya lebih bagus, berarti kan lebih gampang ya ngolahnya ya, lebih gampang mengolahnya. Sama, ini juga sama dengan air minum kita. Kalau sumbernya lebih baik, maka lebih mudah untuk diolah. Kenapa? Kalau polutannya atau yang mengotornya lebih sedikit, tentu saja upaya yang kita lakukan lebih sedikit. Nah, itu konsekuensinya bisa apa nanti juga? Nah, itu bisa juga terhadap biayanya kan, karena untuk mengolah itu berarti memerlukan alat, memerlukan bahan yang lebih banyak. Nah, itu pentingnya kita menjaga kualitas sumber air kita supaya dalam pengolahan kita lebih dimudahkan sehingga mendapatkan kualitas yang lebih baik, sehingga air yang diproduksi itu memang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan sambil memikirkan bahwa ada cost ya, ada cost nih dalam mengolah sesuatu, ada cost. Jadi air minum banyak, air gratis banyak di mana-mana, tapi untuk mengolahnya memerlukan biaya juga untuk mencapai standar yang diinginkan. Jadi itu kaitannya ya antara kualitas dengan pengolahan untuk air minum kita. Oke, itu cukup itu ya tadi banyak begitu, artinya kita punya banyak sumber air, namun tidak semuanya bisa kita gunakan. Ya. Nah, kalau di DKI ada air mata juga Mas, kadang-kadang. Oh iya. Nggak bisa juga Kalau saya malah ingatnya di sini kita nggak ada air Bu, karena lagi puasa. Oh iya, benar juga. Nah, kalau di DKI Jakarta sendiri Bu, melihat profil tadi banyak sumber air ya Bu. Kalau dari masyarakat di DKI Jakarta sendiri yang di rumah tangga
sumber air minumnya profilnya seperti apa ya Bu? Kalau bisa Oke, dijelaskan. profil ini berarti sumber-sumber ya. Kita Ya. banyak bahasa sederhananya kita banyakkan pakai air minum, air dari mana gitu. Yang paling utama itu di Jakarta untuk saat ini memang kita coverage Pam Jaya, BUMD yang mengelola air perpipaan kita itu kurang lebih 65%. Nah, 65% itu airnya dari mana? Itu kebanyakan dari air permukaan. Air permukaan itu berarti air dari sungai, dari waduk dan segala macam. Itulah yang porsi yang terbesar. Bahwa Pam Jaya itu menyediakan melalui jaringan perpipaan Pam Jaya. Tapi selain itu ada daerah yang belum bisa Pam Jaya, yang belum Pam Jaya belum sampai ke situ, tapi kita sedang berusaha untuk mencapai ke situ. Itu masih menggunakan air tanah, ya, terutama daerah-daerah selatan Jakarta itu masih banyak. Apakah salah memakai air tanah di Jakarta? Sebenarnya tidak. Tidak salah kita memakai air tanah, cuman yang jadi masalah di Jakarta adalah pemakaian melebihi air yang masuk. Tidak ada kesetimbangan, itu yang jadi masalah, itu yang menjadi isu yang heboh-heboh itu ya, gitu kan. Tapi bukan berarti air tanah nggak boleh gitu, tapi boleh cuman di Jakarta khususnya itu menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan yang menimbulkan dampak yang lain. Nah, kemudian sumber mana lagi nih? Sumber yang ketiga itu mungkin sumbernya, saya nggak ngomongin mungkin batasin 3 ya, saya mungkin agak lebih. Yang ketiga itu mungkin kita banyak menggunakan air minum dalam kemasan, kemudian air pikul itu juga banyak ya. Saya nggak nyebut merek ya, gitu kan, tapi kan kita banyak nggak banyak memakai itu ya. Nah, memang itu sumbernya bisa dari mana? Itu dari air AMDK itu bisa dari air tanah atau air sumber mata air atau air permukaan, tapi itu sumber lain untuk kita kesediaan kita. Nah, Jakarta ada satu lagi yang kita gunakan, mungkin banyak yang nggak tahu ya ini ya. Jakarta itu ada loh yang memakai air laut. Kalau udah ngomongin air laut kan berarti kan harus di laut kan gitu. Nah, ini di mana? Di Kepulauan Seribu. Jangan lupa Jakarta itu ada Kepulauan Seribu. Kita selalu ingatnya Jakarta mainland doang ya gitu. Tapi kita kadang suka lupa bahwa ada daerah yang sangat cantik di Jakarta itu adalah daerah Kepulauan Seribu. Nah, di sana itu pakai air laut sumbernya gitu. Dan nggak habis-habis itu sebenarnya air laut ya gitu. Ya, kalau habis air laut gimana kita ya? Oke, mungkin itu ya terkait dengan sumber-sumber air yang dipakai di Jakarta itu seperti apa. Oke Bu, terima kasih. Jadi banyak sekali sumbernya ya Bu, dari air permukaan sampai air di laut pun di Jakarta kita olah jadi air minum gitu Bu. Nah, kembali ke akses air minum aman tadi Bu, kalau kita lihat yang jadi akses air minum aman salah satunya adalah jaringan perpipaan. Kalau boleh jelaskan cakupannya sudah berapa persen ya Bu di Jakarta? Tadi seperti saya sampaikan kurang lebih 65% ya saat ini populasi ekivalen ya. Jaringan kita Jakarta ya mungkin masih banyak problema di operasional, seperti mungkin kadang-kadang ada yang belum suka nggak nyampe-nya rutin, tapi itu adalah hal-hal yang akan kita tingkatkan terus seiring dengan segala upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan perpipaan di DKI Jakarta. Jadi kurang lebih udah 65% lah Mas ya. Cuman masih panjang PR-nya kan, tadi kan targetnya 2030 100%. Tinggal sebentar lagi Mas. Gitu. Oke, itu targetnya sudah lumayan banyak, mohon maaf, sudah lumayan banyak ya Bu, 65% terlayani oleh air minum yang aman begitu. Nah, untuk menjaga bagaimana sumber air yang digunakan untuk akses air minum aman tadi tetap tersedia terus, itu upaya yang dilakukan dari DSDA Provinsi DKI Jakarta apa saja ya Bu yang telah atau mungkin yang direncanakan nantinya? Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan ya bahwa terkait tadi pelayanan dengan perpipaan, jaringan air perpipaan di Jakarta itu yang dilayani oleh BUMD kita, Pam Jaya, mayoritas memang dari luar Jakarta sumbernya. Ya, kita banyak mengandalkan daerah di luar Jakarta, yaitu dari Waduk Jatiluhur, seperti itu. Itu yang paling besar ya, bulk water supply kita dari Jatiluhur, yang kemudian diolah di IPA-IPA kita, ada IPA Buaran, ada IPA Pejompongan. Kemudian kita juga ada sumber lain dari
Tangerang, dari Tangerang kita juga ada air curah dari Tangerang, TKR ya, PDAM TKR Tangerang ya. Kemudian ada dari Banjil Kanal Barat, hutan kota. Mungkin yang kalau lewat tol suka ngelihat ada hutan kota gede yang kalau mau ke airport terus ada di ujungnya ada bangunan. Nah, disitulah IPA hutan kota dari air dari BKB. Kemudian ada IPA Taman Kota yang dari Kepulauan Pesanggerahan. Dan seperti yang tadi saya bilang itu untuk yang di Pulau Seribu ya IPA-IPA-nya dari SWRO, Sea Water Reverse Osmosis ya, jadi dari air laut. Nah, tadi mengenai upaya untuk mengolah sumber daya air. Nah, sumber-sumber itu harus kita jaga, ya harus kita jaga. Baik yang di dalam Jakarta maupun yang di luar Jakarta harus dijaga. Nah, yang di luar Jakarta yang bersumber dari Waduk Jatiluhur itu adalah tugas bersama dengan pemerintah pusat, dengan daerah setempatnya juga untuk menjaga sumber air di sana, kualitas air di sana. Untuk yang di dalam Jakarta sendiri, kita juga melakukan upaya ya, kayak tadi kan kita memakai air BKB juga, kali Pesanggerahan juga kita pakai, terus kemudian ada beberapa IPA komunal kita yang memakai air dari waduk. Apa yang harus dijaga? Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Satu, yang paling langsung top of mind itu apa? Sampah. Aduh, sampah tuh PR banget ya kalau di Jakarta ya. Nah, itu satunya adalah kita menjaga agar sampah-sampah itu tidak masuk ke situ. Itu dibantu oleh teman-teman juga dari DLH, makanya kita banyak nih interaksi dengan SKPD lain tadi kita sebutkan kan. Kemudian kita juga menjaga kualitasnya gimana supaya bisa tadi itu, supaya nggak terlalu berat untuk mengolahnya. Nah, salah satu penyumbang terbesarnya apa juga? Air limbah. Air limbah itu di Jakarta itu membebani sekali ya. Kita mulai memasuki musim kemarau nih. Nanti coba kita lihat kalau udah musim kemarau hujannya agak lama nggak ada, selokan di depan rumah kita warnanya apa? Biasanya cenderungnya hitam kan? Nah, itu apa tuh? Air apa tuh? Gitu kan? Air hujan nggak mungkin warna hitam. Itu air limbah yang tidak terolah. Nah, itu yang harus kita upayakan untuk diolah karena ujung-ujungnya masuk ke badan air permukaan kita yang akan kita pakai sebagai sumber-sumber. Nah, jadi harus dilakukan upaya-upaya tersebut. Kemudian badan air kita perlu kita jaga juga, dikeruk, dilakukan oleh teman-teman juga, dilakukan pengerukan untuk mengambil lumpur gitu kan. Kemana tuh yang misalnya sampah-sampah itu mengendap kan nanti dia juga menjadi sampah di sana, itu dilakukan juga pengerukan. Kemudian selain itu kita juga berusaha juga untuk meningkatkan sumbernya ya, yaitu dengan menambahkan tampungan-tambungan, waduk-waduk kita yang bukan hanya berfungsi sebagai storage air, tapi juga berfungsi untuk membantu kita dalam mengendalikan runoff hujan. Gitu. Kita banyak hujan di Jakarta, menjadi berkah juga, tapi tapi juga bisa menjadi sesuatu yang kita harus tanganin. Nah, dalam mengerjakan hal tersebut, tadi saya sudah menyampaikan ada mitra-mitra nih yang harus kita gandeng nih. Ada nggak bisa kita sendiri Jakarta itu kita untuk mengolah air limbah ada kerjasama dengan rekan-rekan Paljaya untuk pembangunan tangki septik, kemudian untuk penyedotan tinja secara berkala di tangki septik milik pribadi. Kemudian kita dengan Pamjaya gitu kan sebagai operator utama untuk pengolahan air minum ya. Itu banyak sekali hal-hal yang saat ini diakselerasi dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman Pamjaya. Kemudian kita juga kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan akademisi, akademia ya, dengan universitas dan segala macam. Nah, itu jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dan yaitu nggak bisa sendiri. Kalau udah ngomongin air nggak bisa sendiri gitu kan, karena air kan mengalir kemana-mana, air mempengaruhi kita semua ya. Itu kita harus bersama-sama untuk menanganinya. Nah, sama nih sama USAID I Was Tangguh nih juga kan, udah lama nih kita sebenarnya kerjasamanya ya dengan USAID ya, cuman memang programnya ganti-ganti aja gitu kan, dulu I Was aja, sekarang pakai kata tangguh gitu kan. Nah, ini banyak sekali kita juga bermitra selama ini dan ya kami mengucapkan terima kasih ya atas dukungannya selama ini, kepedulian terhadap Provinsi DKI Jakarta yang sama-sama kita cintai ini. Nah, itu mungkin hal yang akan terus kita ekspor ya ke depannya ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lisa apresiasinya. Memang kita sudah cukup lama ya Bu di DKI Jakarta, mulai IWAS mungkin ya Bu? Iya. IWAS saja sampai IWAS aja gitu IWAS kan, tangguh gitu kan. Nah, dan tadi kita dengar juga sudah banyak upaya yang dilakukan DSDA dan harapannya dengan kolaborasi bersama mitra, bersama masyarakat ini
kita bisa memperkuat pengelolaan sumber daya air Iya. di DKI Jakarta. Nah, kalau di iWas Tangguh sendiri program kolaborasinya mungkin ada yang baru Bu. Kalau sebelumnya ada air minum dan sanitasi, sekarang ada pengelolaan sumber daya air dan Ya. memang kita baru mulai di Yang sekarang ini programnya ya. 5 tahun ya, akan sampai 2027. Nah, kalau dari DSDA Provinsi DKI Jakarta, Ibu Lisa selaku yang mewakili nih Bu, kira-kira apa harapannya nih Bu dari kolaborasi bersama USAID iWas Tangguh di tahun yang kesekian gitu Bu? Tahun yang kesekian. Aduh, memang ya udah lama sekali kita menjalin kerjasama ini dan banyak hasil yang sudah kita dapatkan ya. Kalau sebelumnya mungkin ada pembangunan infrastruktur juga ya yang dibantu. Sekarang mungkin kita lebih ke arah studi kajian ya, mengembangkan strategi untuk kedepannya bagaimana. Nah, sama dengan kolaborasi-kolaborasi lain yang dilaksanakan oleh Jakarta dengan berbagai mitra, maka kita pasti mengharapkan ada hasil yang baik, hasil yang mendukung untuk Jakarta sendiri dalam kita bergerak ke depan, menerapkan strategi-strategi yang ingin kita terapkan di Jakarta, mendukung kita dalam berbagai upaya yang kita perbuat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Salah satu dari kerjasama kita iWas kalau nggak salah identifikasi isu penyediaan air baku ya yang memungkinkan di Jakarta. Seperti tadi saya bilang itu bahwa kita itu banyak kan dari luar Jakarta. Tapi Jakarta harus membentuk ketangguhan diri kita juga dong. Kita harus tangguh. Nah, itu harus tangguh kan kata kuncinya tadi tangguh. Kita harus tangguh terhadap ketahanan air kita. Jakarta sering banjir orang bilang kan, tapi kok airnya kok kayaknya kurang gitu kan. Oh, ini aneh gitu kan. Ada air banjir tapi kemudian ada kekurangan pada musim kering. Nah, itu kan aneh. Nah, dengan mengidentifikasi salah satu kerjasama kita itu mengidentifikasi penyediaan air baku di Jakarta. Nah, kita jadi kelihatan nih strategi apa yang bisa kita lakukan, potensi-potensi apa aja yang paling yang bisa dikembangkan di Jakarta dan itu semua dikaitkan dengan ya aspek fiskal, ekonomi, sosial ekonomi dan segala macam. Nah, kerjasama seperti inilah yang seperti ini kan kajian, ilmu, kebijakan itu bisa nanti mendukung kita dalam hal kami menyusun itu sehingga memberikan keberlanjutan, kesinambungan dan juga kita bisa saling berkoordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Nah, itu yang kita harapkan bisa terus kita jalin dan dibantu oleh teman-teman di USAID iWas Tangguh ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Harapannya besar juga Bu. Besar sampai 2027 Mas. Berapa tahun lagi nih? Semoga kita bisa kerjasama Semoga terus tercapai Bu. ya. Nah, ini kalau kita sedikit kembali Bu ke yang tadi, kita punya target yang besar ya Bu, 100% di 2030 dan Iya. sekarang Menghitung sudah hari, dekat menghitung ya Bu. tahun ya. Nggak nyangka ya. Nah, itu kalau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah sudah punya strategi atau tahapan untuk mencapai itu Bu, termasuk menjamin suplainya akan ada terus gitu Bu? Oke, berarti kita kalau ngomongin penyediaan air minum berarti ada dua nih, bukan dua sih sebenarnya ada 4 aspek kan ya kalau penyediaan air minum itu kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Nah, berarti menjamin ini ya ketersediaan ya, bagaimana menjamin ketersediaan air Jakarta, apalagi dengan kita masih perlu meningkatkan. Nah, itu kita saat ini sedang mengembangkan beberapa strategi yang tadi saya bilang juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan bahkan dengan luar negeri juga. Untuk meningkatkan supply ya. Jadi tadi kita berbicara mengenai mengurangi air tanah, tapi kalau mengurangi tanpa diberi pengganti bagaimana gitu seperti itu. Nah, ada beberapa proyek spam skala besar atau kita menyebutkan spam regional karena kita berhubungan dengan daerah lain yang saat ini sedang dikembangkan, yang saat ini sedang diakselerasi progresnya, yaitu spam Jatiluhur 1, kemudian spam Karian Serpong, kemudian juga nanti ada alternatif spam Juanda juga seperti itu. Kita juga masih mengkajinya. Nah, kemudian juga kita meningkatkan yang di dalam kota kita nih, kita meningkatkan kapasitas IPA kita, operating buaran yang existing, kemudian membangun IPA buaran 3. Kemudian kita juga berusaha memanfaatkan air permukaan dalam hal ini Ciliwung, ada spam Pejaten atau spam Ciliwung, kemudian ada spam Pesanggerahan juga yang sedang dikembangkan.
Ya itu beberapa yang kita sedang upayakan untuk meningkatkan tadi itu supply. Jadi kita mengamankan di segi kuantitasnya dulu gitu kan. Kalau kualitas kan tadi kita berbicara mengenai sumber air baku sumbernya nih, tapi kalau misalnya kuantitas kita berbicara dengan dari volume yang besar. Selain itu kita tadi juga berusaha mengembangkan yang tadi saya bilang itu, menciptakan waduk-waduk baru di Jakarta yang bisa men-storage air ya. Sebenarnya sama ya. Jatiluhur kan juga waduk ya, nampung air. Nah, Jakarta sebenarnya kita juga berusaha itu, menciptakan waduk-waduk baru yang bisa menampung air gitu. Nah, ini yang berusaha kami gerakkan, kami upayakan bersama-sama untuk jamin itu bisa meningkatkan pelayanan dan menjamin ketersediaan air di Jakarta. Masih banyak sih, tapi nanti jadi kuliah 2 jam nanti kita nggak selesai nanti podcastnya kita. Itu lumayan banyak suplai yang akan ditambah ya Bu. Banyak, besar. Ribuan. Untuk mengejar 2030 itu. Iya, besar, kita mainannya bukan angka kecil, kita makanya angka ribuan LPD loh, liter per detik gitu kan. Gitu. Jadi ini upaya besar, butuh effort yang besar, cuman ya kita harus pede dong, bisa dong kita. Nah itu bersama-sama kita bisa. Oke, itu pekerjaan yang besar dan mungkin kalau dari level rumah tangga Bu, untuk mendukung ini bagaimana Bu? Kalau tadi kan program-programnya dari pemerintah provinsi nih, mungkin dari rumah tangga apa saja upaya yang bisa kita lakukan nih di skala rumah tangga untuk mendukung target tersebut bisa tercapai dan kita juga dapat air terus nih tiap hari. Oke. Masyarakat tuh paling penting karena kita adalah pengguna sekaligus penghasil air loh. Pengguna ketika kita menggunakan airnya, penghasil kita membuangnya dalam bentuk air limbah. Kita ngomong siklus nih, dipakai, dibuang, diolah lagi gitu kan sebenarnya siklus air itu adalah seperti itu. Jadi masyarakat itu termasuk kita semua ya. Ini penting sekali. Pemerintah itu kan hanya pencetus, penggerak gitu kan, pemodal lah ya istilahnya. Tapi ya intinya adalah kita bersama masyarakat. Mungkin saya nggak mau muluk-muluk ya, mau ngomongin apa-apa, tapi yang paling simple aja yang bisa dilakukan ya. Pasti banyak yang hal lainnya dan sebenarnya banyak orang yang tahu, tapi mungkin kita agak kadang-kadang segan gitu ya. Menghemat air. Caranya gimana gitu kan? Kalau lagi nyuci tangan aja, itu hal kecil loh. Pas lagi nyabun tutup aja. Kelihatannya kecil ya. Iya. Kelihatan ngalirinya paling ini paling cuma dapat 10-20 ml. Iya, 10-20 ml. Tapi penduduk Jakarta berapa juta? 10 juta, 12 juta loh. Kalau siang hari 10 ml dikali 12 juta banyak gitu. Kita kadang-kadang suka lupa bahwa yang dikit bisa jadi banyak, yang banyak bisa jadi dikit. Tapi kalau sudah ngomongin air itu, upaya kecil-kecil itu bisa menimbulkan efek yang besar. Nah itu, jadi jangan mikir cuma 5 detik airnya dinyalain, tapi 5 detik itu airnya mengalir dan terbuang sia-sia. Apa efeknya bagi orang lain? Contoh tadi kan, bahwa Pamjaya itu saat ini masih terbatas ya. Masih terbatas. Kalau kita kebanyakan make, berarti ada rekan kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mungkin bisa nggak dapet karena airnya udah kepake sama kita, terbuang bahkan oleh kita gitu kan. Nah itu harus diingat gitu bahwa kita itu bersama-sama, sumbernya cuman segini, yang makainya sekian banyak, bagi-bagi. Menghemat itu adalah dalam rangka kita bisa membagi-bagi jatah ini ke semua orang. Jadi kecil perbuatannya seperti itu, menghemat air. Kalau lagi nyuci mobil jangan dibiarin selangnya nyala gitu kan istilahnya gitu kan. Terus kalau mandi nggak usah ini lama-lama nyanyi 3 babak 3 album kayak gitu. Enak sih nyanyi sambil nyalain air gitu ya gitu kan, kayak seger gitu, suaranya juga menggema-gema gitu kan. Ya tapi kan itu juga airnya jalan terus, sayang padahal 5 menit selesai jadi 15 menit. Itu bisa dilakukan sedikit, simple kan? Simple sebenarnya itu kan. Nggak susah gitu sebenarnya, cuman ya kita lupa aja gitu. Terus kemudian air limbah. Nah ini mungkin agak sedikit ini ya berat ya, bahwa air limbah rumah tangga itu harus dikelola loh. Air limbah rumah tangga itu harus dikelola, nggak bisa dibuang langsung ke saluran. Jadi mohon kita cek apakah kita memiliki pengolahan itu di rumah, tangki septik ya dalam hal ini ya.
tangki septiknya benar juga apa enggak. Nah itu dalam rangka apa? Menjaga kualitas air permukaan. Kalau tadi kuantitas tuh, Ya. matiin air berarti kuantitas, ngolah air limbahnya berarti kualitas. Jadi, nanti kalau misalnya sudah, karena kita juga ada dalam pengembangan peningkatan jaringan perpipaan air limbah juga nih. Jadi kalau sudah ada nanti di daerah kita juga harus nyambung gitu supaya kita bisa mengolah. Kenapa? Susah loh ngawasin 2 juta septic tank di Jakarta itu bener apa enggak gitu istilahnya gitu. Mendingan saya ngawasin 1 Paljaya gitu kan. Jadi kalau digetok gampang. Maaf ya gitu kan. Tapi istilahnya seperti itu gitu. Mengawasi sedikit jadi gede, tapi kalau banyak susah ngawasin gitu. Makanya kita meningkatkan jaringan perpipaan itu seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Buang sampah, sekali lagi tak henti-hentinya kita menghimbau jangan buang sampah sembarangan kepada semuanya, untuk kita semua. Saya sendiri juga included ya gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan itu simple sebenarnya, bisa dilakukan asal kita memiliki tadi itu. Sama-sama merasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Oke, simple, semuanya caranya simple ya Bu. Simple. Kita nggak buang sampah, kita matikan keran saat tidak diperlukan. Kemudian tadi juga mempunyai tangki septik yang benar begitu. Nah, Tapi ternyata prakteknya nggak gitu ya Mas ya. Masih susah ya, padahal diajarin udah dari SD tuh, dari TK tuh Iya. ya. Tapi Kayaknya- tetap aja susah. nah kayaknya dari tadi penjelasannya sudah cukup banyak Bu. Kita juga sudah lumayan lama live di YouTube. Mungkin sudah ada pertanyaan dari YouTube. Apakah langsung. sudah ada nih? Saya kalau dengar pertanyaan langsung ini sudah deg-degan ada Mas. tanggapan nih dari Pak Andika Lesmana. Nah, dengan program sumber daya air di wilayah Provinsi DKI Jakarta sangat membantu masyarakat dalam konsumsi air bersih. Terima kasih atas pengelolaannya. Aduh, amin, makasih. Jarang-jarang loh kita dipuji Mas, jadi seneng deh kalau misalnya dengar ada yang muji gitu. Kan biasa kan gitu ya, kalau misalnya yang jelek langsung viral, tapi kalau misalnya yang bagus-bagus kayaknya gak jarang. Terima kasih banget Pak Andika. Dari mana ya Pak Andikanya ya? Dari warganet. Oh, warganet. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika untuk Oke. apresiasinya. Nah, kemudian ada berikutnya lagi nih Bu, dari Bapak atau Ibu Darwin dari PTSP Tanah Abang. Nah, ini warga semakin menghargai ketersediaan air dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi warga DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Itu juga salah satu target kita ya, supaya warga Iya. semakin peduli, memahami. Ya, kan itu Iya. kan salah satu kolaborasi kita kan itu kan meningkatkan pemahaman masyarakat ya gitu. Nah, senang kalau kita udah mendengar bahwa sudah mulai pemahaman itu ada bagi kita semua. Oke, kemudian ada tanggapan berikutnya nih Bu dari Bu Lisa Oh, juga sama nih Bu. juga, Bu Lisa. Tapi di Tanjung Bunduran Bu, Oh, nggak iya. di Kuningan. Jadi semoga dengan adanya kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan USAID IWOS, ini pengelolaan air minum di Jakarta semakin baik dan semakin deras dan semakin canggih. Oh, amin, amin, Amin ya, makasih. Bu. Makasih. Iya, amin ya gitu kan, masih terus kita kerjakan bersama ya. Oke, kemudian setelah tadi tanggapan ada pertanyaan nih Bu dari Dimas Andrianto di bagian Kesra Wali Kota Jakarta Timur. Nah, kualitas air di Sungai Jakarta tergolong cemar berat nih menurut data tahun 2021. Sebenarnya polutan apa yang paling tinggi pencemarannya dan kemudian langkah dari DSDA apa untuk mengurangi polutan tersebut Bu? Oke, kita ngomongin kualitas ya gitu ya. Nah itu saya senang juga nih, ada yang kita juga sadar bahwa kualitas air permukaan kita itu tidak bagus gitu istilahnya. Berarti harus ada upaya yang dilakukan. Nah, kalau tadi ditanya polutan yang terbesar itu apa gitu. Nah, mungkin untuk Jakarta ada 2 ya gitu. Pertama itu industri, dari industri. Industri apa? Bukan hanya industri yang besar. Home industry itu kan juga industri ya. Nah, itu kita juga harus sadar, itu juga menyumbangkan polusi. Contohnya apa? Laundry, pengolahan makanan. Karena apa? Ini adalah kegiatan home based, tapi sebenarnya kategori dia udah masuk bukan ke domestik. Masuknya itu adalah ke industri yang memang sebenarnya seharusnya kalau industri itu di Jakarta ada kewajiban untuk memiliki pengolahan air limbah sendiri. Nah, ini yang masih harus kita sama-sama kita gerebek bersama lah bagaimana kita menanganin untuk home industry ini. Jadi bukan
Nah, industri besar juga ada kewajibannya melalui IPAL-IPAL yang mereka miliki dan kemudian dikontrol juga sebagai kewajiban dari kewajiban lingkungan mereka. Kemudian selain itu rumah tangga yang tadi saya bilang, yakin septic tank. Kalau kita punya ya, yakin pertama satu itu pertanyaan, punya nggak tangki septic? Tangki septic itu mengolah apa? Hanya dari toilet atau termasuk air cucian? Nah, kita suka salah kaprah nih ya, bahwa sekarang ini air cucian itu seharusnya juga diolah. Modified septic tank ya, sekarang kita ininya ke arah modified septic tank, bahwa air limbah itu baik grey water yaitu air cucian, air mandi, dan black water yaitu yang dari kakus, itu wajib diolah juga di dalam tangki septic. Nah, itu kita sering lupa, jadi seringnya itu karena kota kita ini kan berkembang dari kecil menjadi besar ya, dan sering perkembangan itu kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin tidak sejalan gitu. Ini gede sumbangsinya dari domestik rumah tangga itu sangat besar. Nah, ini yang juga harus kita olah. Nah, upayanya apa? Tadi pertama, kalau secara individual adalah instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh baik industri maupun dari rumah tangga. Tapi saat ini Jakarta juga sedang meningkatkan sistem perpipaan air limbahnya. Bukan hanya air minum, tapi air limbah juga kita tingkatkan loh di Jakarta itu dengan proyek yang sekarang juga sedang berjalan. Salah satunya adalah pengembangan Jakarta Sewer System. Itu kita meletakkan pipa, jadi nanti kalau air pump itu dari pipa masuk ke rumah, ini kebalikannya, dari rumah masuk ke pipa. Gitu. Jadi kita membypass lah tangki septik. Nah, ini jadi kalau misalnya nanti ini sudah daerah kita sudah ada tersedia jaringan perpipaan, mari kita sambungkan. Nah, ini dalam rangka menjaga kualitas air kita. Nah, inilah upaya-upaya yang sedang lakukan. IPAL-IPAL komunal kita sedang bangun. Dalam rangka, skalanya kan ini kan proyek-proyek gede ya, agak lama gitu kan. Berarti kan diantaranya perlu kita lakukan, yaitu upayanya adalah IPA-IPA komunal maupun layanan-layanan yang dikelola oleh BUMD kita Pak Jaya, yaitu layanan sedot tinja terjadwal, kalau nggak salah, saya agak lupa nama spesifiknya. Jadi tanpa kalau sudah mendaftar, tanpa kita nelpon pun sudah ada jadwal maintenance-nya, istilahnya seperti itu. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan sekaligus pembangunan tangki-tangki septik oleh masyarakat. Mungkin itu ya kurang lebih. Susah sih, emang effortnya gede, cuman harus kita mulai. Kita harus semangat, sama-sama. Dan semangat juga Mas gitu. Jangan menyerah. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Bu dari Enti warganet. Apakah pengelolaan sumber air yang layak minum harus melalui PAM atau Paljaya tadi untuk air limbahnya? Apakah bisa mandiri begitu? Kemudian tips bagaimana supaya masyarakat bisa mandiri mengelolanya? Oke, kenapa ide terpusat tadi kan? Karena untuk mengolah itu butuh biaya dan kemudian untuk mencapai standar pengolahan itu berarti harus ada pengecekan kan, gitu kan? Harus pengecekan, harus ada kontrol terhadap output baik itu dari hasil produksi air minumnya maupun dari dari pengolahan air limbahnya. Mengapa kita menuju ke arah perpipaan? Karena dengan itu maka ada satu sistem yang terbangun yang bisa kita kontrol dibandingkan dengan tadi kita mengontrol sekian banyak dan kita tidak tahu bagaimana daily-nya, komitmennya apa. Tugas pemerintah itu adalah memberi penjaminan kan, penjaminan dan juga mengawasi gitu. Nah, dengan adanya sistem yang terpusat, itu lebih bisa dilaksanakan. Tapi dan bebannya itu kalau individu kan lebih berat ya daripada digabung kan, gitu. Beban kalau kita ngolah sendiri dengan kita rame-rame ngolah terus satu biaya gitu kan jadi lebih murah sebenarnya kalau bersama seperti itu. Nah, tapi sementara itu masih on progress ya, memang ya yang tadi saya bilang untuk warga harus tangki septik sendiri itu pengolahan sendiri. Kemudian untuk bangunan gedung kalau memang belum dilayani dengan perpipaan air limbah ya harus mengolah sendiri. Nah, untuk air minumnya sendiri untuk kita mengolah sendiri juga sama berat. Siapa sih misalnya kita masih pakai air tanah, yakin nggak air tanah itu kualitasnya benar apa enggak?
pernah dicek lab setiap hari? Kan enggak. Cek lab itu biayanya mahal kan? Iya, Bu. Tapi kita pede banget gitu bahwa air tanah itu yang kita miliki di Jakarta itu masih bagus. Padahal air tanah Jakarta itu dari studi itu udah tercemar ya. Iya, Bu. E. coli-nya tinggi gitu kan. Karena ya itu berkaitan dengan tangki septik yang bocor gitu. Nah, disitulah kita harus melihat bagaimana caranya untuk kita bisa mendatangkan kepastian dan jaminan terhadap air minum dan air pengolahan air limbah itu bagi masyarakat gitu. Tapi sementara itu kalau itu belum, maka ya upaya yang dilakukan tadi gitu kan, bisa bikin tangki septik sendiri gitu. Seperti itu. Jadi arahnya memang lebih mudah yang perpipaan Iya. tadi ya Bu. Karena untuk kita air juga minum udah dan air limbah. kota besar ya, kota besar itu space kita juga nggak ada. Saya nggak yakin karena rumah kita suka deket-deketan gitu. Jadi nggak sumur di mana, tangki septik di mana kita nggak tahu loh. Karena kan syaratnya ada tuh sebenarnya. Sumur itu radius ya, lingkaran 10 meter dari tangki septik. Nah kita kan nggak tahu tetangga kita tangki septiknya itu beneran di 10 atau jangan-jangan sebelah-sebelahan sama sumur kita. Nah jadi kan tidak bisa memberikan kepastian terhadap kualitas dari sumber air yang dimiliki. Nah, disitulah yang menjadi masalah. Oke, itu cukup bermasalah ya Bu kalau jangan-jangan nggak ada spasinya Bu. Iya, nggak ada space ya. Apalagi kalau di kawasan padat itu di mana lagi ada space. Nah, itu susah banget itu. Oke. Kemudian Ibu ada pertanyaan dari warganet lainnya, Narito Fujino. Ini bagaimana menyadarkan masyarakat agar setiap rumah memiliki sumur resapan sehingga bisa menambah cadangan air tanah. Oke, sumur resapan nih. Apa pentingnya sumur resapan? Sebenarnya sumur resapan itu adalah sesuatu yang kita udah tahu dari dulu gitu kan. Udah dari ini traditional knowledge ya, apa istilahnya traditional teknologi yang memang sebenarnya dari dulu gitu kan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dengan kita mulai sumur resapan itu ada dua. Satu itu adalah kita menampung air hujan sehingga kita mengurangi runoff, tidak membebani saluran buangan kita, sehingga kalau nanti dia dibebani penuh ya meluap, jadinya kayak gitu kan banjir. Itu satu, bisa menampung air untuk mengurangi beban ke saluran kota, pembuangan saluran kota. Kedua itu adalah infiltrasi air tanah, gitu kan, infiltrasi air tanah. Jadi mengembalikan cadangan air tanah kita yang seperti saya bilang tadi itu kebanyakan diambil, tapi yang masuk lebih sedikit. Nah, jadi itu dua manfaatnya. Tapi gimana cara menggerakkan masyarakat? Ya sebenarnya sama aja, kembali lagi ke ini kita, ke kesadaran kita berbuat untuk bersama. Sebenarnya itu dalam IMB udah ada sih kewajibannya itu ya. Kalau secara hukum, secara legal itu ada kewajibannya tuh untuk membangun sumur resapan di rumah-rumah gitu kan. Tapi ya itu masyarakat perlu menyadari kenapa kita melakukan sesuatu, bukan karena itu peraturan, ada sanksi, tapi lebih kesadaran sendiri bahwa kita sama-sama membantu orang lain. Sumur resapan kapasitasnya misalnya 1 kubik atau 2 kubik misalnya, 1 kubik lah biar gampang, berarti kan 1000 liter kan, 1000 liter satu rumah di Jakarta ada 2 juta rumah, berarti kan berapa? 1000 liter, satu itu 2 juta kubik kan, 2 miliar liter yang bisa ditampung, yang tidak membebani saluran drainase kita, tidak menimbulkan banjir, tapi juga bisa kita bantu untuk membantu merecharge air tanah. Kesadaran itu gitu. Jadi agak susah kalau kita salah. Iya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bapak Fujino tadi. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Bu dari Lutfi Firmansyah, ini warganet juga. Izin bertanya kepada Bu Lisa, tadi sudah disampaikan terkait akses air minum layak Bu. Nah, bagaimana dengan akses air minum aman? Apa upaya yang dilakukan Pemprov untuk memastikan bahwa air yang sampai ke rumah warga itu akses air minum aman gitu Bu? Oke. Tadi layak itu secara kualitas ya, bahwa layak diminum itu berarti qualified secara kualitas, yaitu memenuhi syarat Permenkes. Aman itu bukan hanya dia secara kualitas, tapi aksesnya tidak membahayakan kita. Itu aman itu kan, kalau nggak ya itu definisinya ya. Contohnya apa? Mungkin Jakarta nggak terlalu ini ya, tapi misalnya daerah-daerah yang kayak di hutan harus ngambil air sampai harus ke tengah-tengah hutan itu berbahaya kan gitu kan, dia perlu effort yang membahayakan dirinya sendiri. Nah,
Layak itu adalah kualitas, aman itu adalah aksesnya gampang, yaitu langsung di rumah kita. Nah, itulah dengan jaringan perpipaan itu, karena meterannya kan langsung di rumah, langsung kita bisa ambil di rumah, terus langsung bisa kita akses. Nah, itu kita berusaha meningkatkan itu dengan jaringan perpipaan tadi, yang ditingkatkan atau yang dikejar saat ini targetnya 100% by 2030 itu dengan rekan-rekan kita di Pamjaya. Oke, semoga cukup menjawab untuk Pak Lutfi Firmansyah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Banyak ya, saya Iya. senang juga sih banyak yang nanya ya, jadi banyak yang peduli nih artinya nih. dari Pak Darwin Kasidi Sianipar dari PTSP Tanah Abang. Saat ini penggunaan air tanah apakah benar tidak diizinkan apabila daerah tersebut sudah tersedia akses sumber air baku untuk layanan air bersih perpipaan seperti dari Pamjaya? Oke. Jadi kita kembali lagi tadi saya bilang, kenapa sih air tanah di Jakarta quote unquote tidak boleh gitu kan istilah dipakai. Sebenarnya ya tadi itu bahwa yang masuk sama yang keluar udah nggak seimbang. Efek yang ditimbulkan besar, yaitu yang sering kita dengar sebagai penurunan muka air tanah, land subsidence itu kan. Efeknya apa? Jakartanya makin rendah, air laut makin tinggi, rob, kemudian sistem jaringan kita juga pada berubah-berubah, karena kan naik turun seperti itu, kemudian dari segi bangunan dan segala macam. Nah, itu yang ingin kita hindari. Teman-teman kita di utara itu udah menyadari tuh, karena mereka merasakan sendiri efeknya, bahwa mereka semakin kelihatannya kok kayak semakin turun gitu. Memang yang suka agak kurang ngeh itu kita yang di selatan Jakarta, karena kayaknya nggak ada problem sih. Tapi perhatikan bahwa dulu waktu saya muda dahulu, gaya banget ya. Waktu dulu itu, seingat saya nggak pompa di rumah itu 10 meter kayak udah dapet air ya. Sekarang tuh susah loh, harus 20, 25 gitu, 30. Berarti apa? Habis dong sebenarnya, turun dong airnya itu. Nah, kalau udah mulai kosong kayak gitu apa? Pelan-pelan juga akan terjadi land subsidence itu. Land subsidence itu banyak faktor, tapi yang bisa dikontrol oleh manusia itu yaitu pengambilan air tanah. Yang lainnya tuh agak susah. Nah, jadi kita itu mengurangi pengambilan air tanah dalam rangka mengurangi efek yang akan timbul. Bukan hanya sekarang mungkin kerasa, kita mungkin di generasi kita mungkin bisa nggak ngerasain, tapi kita kan meninggalkan bumi Jakarta ini kan demi keturunan kita kan, demi anak cucu kita juga kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Nah, jadi diatur, dikontrol sampai memang bisa diberikan alternatif lain. Kalau sudah ada alternatif lain, yaitu jika sudah ada masuk jaringan perpipaan, mari kita pindah sama-sama gitu. Kenapa? Untuk mengurangi pemakaian air itu. Kalau nggak ada masalah, nggak masalah. Tapi justru yang jadi masalah itu karena Jakarta itu jadi masalah dengan pengambilan air tanah itu. Tapi kita harus memberikan suplai yang lain, yaitu dengan yang tadi kita bilang itu, dengan jaringan perpipaan itu. Jadi kita pelan-pelan mulai mengurangi sampai kita mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian air tanah demi menjaga Jakarta ini masih ada gitu kan istilahnya. Kita ya bukan kita tapi untuk tadi saya bilang itu, apa yang kita lakukan bukan kita sendiri tapi untuk semua orang dan untuk masa depan kita bersama. Oke, semoga cukup menjawab tadi pertanyaannya terkait air tanah dan akses air minum perpipaan. Kemudian ada tanggapan nih Bu dari Tanti Triyulani, warganet juga. Ini senang menyimak tema kali ini Bu. Makasih. Jadi menambah wawasan tentang sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta. Semoga kedepannya sumber air minum DKI Jakarta alami dari air tanah bukan dari galon. Jangan Mungkin air tanah juga alaminya ya? bukan dari tanah ya Bu ya. Pokoknya alami tapi kita mengurangi MDK ya, maksudnya seperti itu ya gitu. Terima kasih. Oke, ini ada juga nih yang menanggapi Dia Safitri warganet, bener banget tuh irit air. Pas cuci tangan, waktu sabunan, matiin dulu kerannya, pas sikat gigi tutup dulu kerannya. Semoga Indonesia banyak air selalu gitu.
Baik. Air minum ya, air bersih, Iya, air minum minum, gitu. ya. Air banyak, tapi apakah itu kualitasnya bisa dipakai atau tidak, itu yang jadi masalah. Oke, sebenarnya sudah banyak materi yang kita bahas ya Bu. Pertanyaan dari warganet juga banyak yang tertarik begitu. Kita telah sampai di penghujung acara nih Bu Lisa. Terima kasih telah berbincang dalam tema upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya air untuk kualitas air minum dan ketersediaan air minum. Nah, sebelum menutup mungkin ada pesan penutup dari Bu Lisa. Dipersilakan Bu. Oke, baik, pesan menutup ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, menjaga air, menjaga kehidupan kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini semakin terasa tuh pentingnya air bagi kita. Gitu. Nah, kalau itu marilah kita bersama-sama menjaga air kita bersama demi keberlanjutan dari air kita di Jakarta dan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lisa dan juga seluruh tim produksi yang ikut serta dalam memperlancar proses Rabu Belajar hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan ASN Jakarta dan warganet yang telah bertanya dan memberi komentar. Dan untuk menutup Rabu Belajar episode kali ini, kepada semua ASN, warga DKI Jakarta khususnya, dan seluruh warga Indonesia, ayo kita bersama-sama melakukan aksi nyata pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Mudah-mudahan bahasan pada episode kali ini bermanfaat bagi para ASN DKI Jakarta. Saksikan terus podcast Rabu Belajar dengan tema-tema menarik lainnya yang tidak kalah seru. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Du-du-du, du-du-du, du-du-du-du. Parap-parap-parap. Du-du-du, du-du-du. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.